Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda, SPD. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 040-6 Rantau Panjang, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BED 4 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, dengan nomor induk mahasiswa 250109114871. Pada hari ini, Sabtu tanggal 17 Januari 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di kelas 6, materi mengamalkan puasa sunnah. Selamat menyaksikan. Rizky, Bu, silakan memimpin doa. Siap, berat berislam pada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita doakan anak ibu yang tidak sekolah diberi kesehatan, ya, cepat sembuh. Baik. Yang pertama, anak-anak ibu jangan ribut. Yang kedua, harus tertib. Sebelum kita memulai, di sekeliling mejanya ada tidak sampah. Kalau ada, tolong dibuang dulu supaya kita lebih nyaman untuk belajar. Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita tepuk semangat dulu untuk breaking, itu tepuk semangat. Semangat. 1, 2, 3. Baik anak-anak ibu, ini pelajaran yang telah lalu, yaitu tentang peduli lingkungan. Baiklah anak-anak ibu, peduli lingkungan itu adalah apa anak-anak ibu? Biasanya kita ada hadisnya, sebagaimana yaitu kebersihan sebagian daripada iman. Tujuan daripada kita mengamalkan puasa sunnah, yaitu pertama, anak ibu mampu memahami makna puasa sunnah ataupun arti dan tujuan dari puasa sunnah. Yang kedua, anak ibu mampu memahami jenis-jenis apa saja puasa sunnah. Yang ketiga, anak ibu mampu memahami waktu dan pelaksanaannya.
Kapan dilaksanakannya? Kita yang selanjutnya tentang mengamalkan puasa sunnah. Berikan tujuannya terlebih dahulu. Kan buka bukunya untuk melihat apa-apa saja yang penting boleh disimpulkan di dalam buku. Anak ibu silakan buka bukunya. Dan salah satu dari jenis ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam. Terdapat beberapa jenis puasa, di antaranya puasa wajib dan puasa sunnah. Sekarang kita akan belajar tentang puasa sunnah. Apa saja jenis puasa sunnah yang disyariatkan oleh Allah? Bagaimana tata cara dan ketentuan puasa sunnah? Mari kita pelajari. Mengamalkan puasa sunnah. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kita belajar makna puasa sunnah. Puasa berasal dari bahasa Arab yaitu shaum atau siam yang artinya menahan diri. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, seperti makan dan minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun tujuan kita melaksanakan ibadah puasa, yang pertama menyucikan jiwa dan raga, menahan hawa nafsu, mendekatkan diri kepada Allah, menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Setiap amal manusia adalah untuknya, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa adalah untukku, dan akulah yang akan memberinya ganjaran. Macam-macam puasa. Puasa ditinjau dari hukum pelaksanaannya dibedakan menjadi 4 macam, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Puasa wajib atau fardu. Puasa wajib adalah puasa yang hukumnya wajib, yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan akan mendatangkan dosa, seperti puasa di bulan Ramadan, puasa kafarah, dan puasa nadar. Puasa sunnah. Puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah, yaitu apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila tidak dikerjakan tidak berdosa, seperti puasa pada hari Senin dan Kamis. Puasa makruh merupakan ibadah puasa dengan cara dan waktu yang tidak dianjurkan, namun tidak mendatangkan dosa. Hukum pelaksanaannya adalah makruh, yaitu boleh dikerjakan namun lebih baik ditinggalkan, seperti melaksanakan puasa pada hari Jumat saja atau pada hari Sabtu saja, atau berpuasa yang dapat menjadikan diri menderita. Dan yang terakhir, puasa haram, yaitu melaksanakan puasa pada waktu yang dilarang oleh Allah. Hukumnya adalah haram, apabila dikerjakan akan berdosa. Waktu yang dilarang melaksanakan puasa antara lain puasa pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, serta puasa pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah. Bisa kita simpulkan
Puasa sunnah merupakan ibadah puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan pada waktu-waktu tertentu sebagai tambahan amalan serta penyempurnaan ibadah wajib lainnya. Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, niscaya Allah akan menjauhkan dirinya dari neraka sejauh jarak 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menyimak anak-anak Ibu? Ada puasa sunnah. Ibu jelaskan, di sini ada puasa sunnah. Apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan dalam agama Islam. Dikerjakan untuk mendapatkan pahala, namun jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Bila dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggal tidak apa itu adalah puasa sunnah. Berikutnya, apa saja jenis puasa sunnah? Yang pertama, puasa Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Tarwiyah atau 8 Zulhijjah. Yang keempat, puasa Arafah. 9 Zulhijjah. Kelima, puasa Tasu'a, yaitu 9 Muharram. Yang keenam, puasa Asyura atau 10 Muharram. Selanjutnya, puasa Sya'ban, bulan Sya'ban, puasa ayam mungkin 13, 14, 15 pada bulan Hijriah. Yang ke-9, puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Di dalam 9 ini adalah puasa sunnah. Selanjutnya, anak-anak Ibu, adapun syarat wajib puasa yaitu harus beragama Islam. Yang kedua, harus sehat. Yang ketiga, balik. Yang keempat, mampu. Mampunya dari mana? Mampu fisiknya, mampu akalnya. Yang keempat, berakal. Selanjutnya, syarat sah puasa. Sebelum kita puasa, kita harus tahu dulu apa saja niat-niatnya. Tidak mungkin kita memakai puasa sunnah tetapi yang kita baca puasa wajib. Kalau puasa wajib, tempatnya di puasa wajib. Kalau puasa sunnah, letaknya di puasa sunnah. Yang pertama niat, yang kedua harus beragama Islam. Ibu, kalau agama non muslim boleh puasa Bu? Boleh, tapi tidak dianjurkan di dalam agama Islam. Yang ketiga, balik. Yang keempat, berakal. Yang kelima, mampu. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Itu untuk anak ibu yang perempuan. Sunnah puasa, melaksanakan sahur. Anak ibu sebelum puasa harus sahur. Sunnah berarti harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan tidak apa. Yang kedua, berbuka dengan kurma. Yang ketiga, memperbanyak bersedekah. Yang keempat, membaca Al-Quran. Yang kelima, memperbanyak zikir. Selanjutnya, hal yang membatalkan puasa. Ada anak ibu yang tahu apa saja yang membatalkan puasa? Makan, minum, apalagi selain makan dan minum? Muntah dengan sengaja. Yang ketiga, keluar haid dan nifas untuk yang wanita. Selanjutnya, manfaat puasa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kita dekat dengan Allah. Yang kedua, menumbuhkan kesabaran dan disiplin.
Kita puasanya dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Dengan adanya itu kita belajar melatih kesabaran kita untuk lebih disiplin lagi. Yang ketiga, menjaga kesehatan tubuh. Ibu kalau puasa itu Bu sakit tak Bu? Tidak, puasa itu untuk kesehatan tubuh. Yang keempat, mengasah kepedulian sosial. Sudah, sebagai kesimpulannya, puasa adalah ibadah wajib dengan aturan dan syarat tertentu agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Memahami rukun dan syaratnya penting untuk menjalankan puasa dengan ikhlas dan penuh kesadaran. Intinya puasa itu adalah ibadah kita dengan Allah langsung. Tidak ada perantara lain. Makanya puasa itu adalah ibadah kita dengan Allah, bukan manusia. Sudah anak-anak Ibu? Bisa dipahami? Selanjutnya anak-anak Ibu akan Ibu bagikan 3 kelompok. Apakah anak-anak Ibu sudah duduk di tempat kelompoknya masing-masing? Setelah ini Ibu akan memberikan LKPD ataupun latihan untuk anak-anak Ibu untuk dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Adakah yang ingin ditanyakan pada anak-anak Ibu? Tidak ada yang ingin menanyakan lagi? Tidak paham? Tidak. Sekarang Ibu ingin memberikan LKPD-nya kepada anak-anak Ibu. Sebelumnya Ibu jelaskan apa puasa sunnah, apa jenis-jenisnya. Pernah tidak mendengar? Pernah. Puasa apa saja yang anak Ibu temui puasa sunnah? Ada puasa apa? Puasa wajib. Puasa apa lagi? Puasa sunnah. Nanti Ibu jelaskan di poin berikutnya. Puasa sunnah. Di situ ada tujuan pembelajaran kita saat ini, yaitu peserta didik dapat menjelaskan makna puasa sunnah. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan jenis. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah. Yang keempat, peserta didik dapat mempraktikkan cara pelaksanaan puasa sunnah. Di sini ada identitas kelompok. Nanti anak-anak Ibu tulis nama-nama anak Ibu sesuai kelompoknya. Di sini sudah Ibu tuliskan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Dikerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Jangan lupa tulis nama di sini 1 sampai 5. Kalau 4 kelompoknya, anggotanya tulis 4. Silakan dikerjakan. Yang bacanya dari kelompok 1. Ini. Islam suci niat. Syarat sah puasa. Ada yang tinggal anak Ibu, nama kelompoknya disebutkan. Assalamualaikumnya, assalamualaikum, saya dari kelompok 1. Assalamualaikum, saya dari kelompok 1. Nama presensi. 1 Bilqis, 2 Tiara, 3 Asifa, 4 Umi. Nah, dibacakan hasilnya. Yang lain menyimak nanti kelompok selanjutnya. Syarat sah puasa. Mumayyiz, Islam suci niat. Rukun puasa.
membatalkan puasa. Keluar mani, haid, murtad, muntah dengan sengaja. Sudah? Silakan duduk. Tepuk tangan, beri tepuk tangannya. Selanjutnya untuk kelompok 2. Silakan kepada kelompok 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identitas kelompok. Ya, Nama 1 Rizki, 2 Rafa, 3. Prastia, PA Fajri. Jenis puasa sunnah dan waktu pelaksanaannya. Puasa Syawal. Berpuasa 6 hari pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Ya, selanjutnya dibacakan sampai selesai. Selanjutnya ini ada nomor 2. Nah, puasa Senin Kamisnya mana judulnya? Berpuasa pada setiap hari Senin dan Kamis. Puasa Arafah. Berpuasa di pertengahan bulan-bulan Kemariah, yaitu pada tanggal 13, 14, dan 15. Puasa Asyura. Puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Puasa Daud. Berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Puasa Sya'ban. Puasa sunnah yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. Puasa Ayyamul Bid. Berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah atau 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Ya, kita beri aplaus dulu. Tepuk tangan. Kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Jelaskannya sampai selesai. Nanti dikumpulkan setelah pembelajarannya selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Identitas kelompok. Nama Ferensensi. 1 Nadia, 2 Ismawati, 3 Jihan, 4 Rusi. Syarat sah puasa. 1 Islam, 2 Mumaris, 3 suci, 4 niat. Rukun puasa. Menahan diri. Suci, Islam, niat. Hal-hal yang membatalkan puasa. Keluar mandi, haid, murhad, muntah dengan sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah anak-anak ibu, setelah ini ibu ingin anak ibu sudah melihat dari awal sampai akhir. Sekarang anak-anak ibu berikan kesimpulannya pada anak-anak ibu sesuai kelompoknya. Ada tahu tidak? Tidak. Anak-anak ibu berikan tugas untuk menyimpulkan puasa sunnah itu apa. Kesimpulannya boleh dicatat di dalam buku 1 kelompok 1. Kesimpulannya, ibu puasa sunnah itu ibu. Nanti dijelaskan, setelah anak ibu menjelaskan, ibu yang akan menguatkan apa itu. Dan ibu juga yang akan menyimpulkan. Sekarang kembali ke anak-anak ibu sesuai kelompoknya masing-masing untuk membuat satu kesimpulan tentang puasa sunnah. Ibu puasa sunnah itu ibu yang dikerjakan pada
Ada yang bulan Ramadan. Itu puasa apa namanya? Pokoknya sesuai dengan judul kita mengamalkan puasa sunnah. Silakan anak-anak ibu membuat satu kesimpulan. Puasa sunnah itu apa? Jenisnya apa saja? Boleh sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu ya untuk kesimpulan terakhirnya. Nanti setelah kesimpulan baru kita kumpulkan LKPD yang ibu berikan tadi. Ibu beri kelompok 2. Kelompok Rizky, bacakan Rizky. Kelompok 2 dari tempat duduknya masing-masing. Silakan berdiri. Puasa sunnah adalah ibadah wajib dengan artinya dan syaratnya. Syarat tertentu agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Beri aplaus dulu untuk teman-teman yang sudah kesimpulannya. Sudah? Kelompok 1 sudah? Bacakan hasil diskusinya atau kesimpulannya. Berdiri, anak-anak ibu berdiri. Puasa sunnah adalah ibadah wajib dengan airan dan syarat tertentu agar diterima Allah Subhanahu wa taala. Ayo beri aplaus dulu. Selanjutnya, kelompok 3 sudah selesai. Yuk, bacakan. Apa itu puasa sunnah? Adalah ibadah wajib dengan antara dan syaratnya dan antara Allah Subhanahu taala. Sudah? Beri aplaus dulu. Yuk, sebelum kita tutup, sebelum kita mengakhiri, kita beri tepuk semangat dulu. Yuk, tepuk semangat. Sudah? Anak-anak ibu sudah memberi kesimpulannya sesuai kelompoknya masing-masing. Sekarang ibu akan menyimpulkan dari pertama sampai akhir pembelajaran kita, yaitu mengamalkan puasa sunnah. Yang kita tahu puasa adalah ibadah kita dengan Allah, yaitu menahan diri dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Puasa pun dibagi menjadi 2, ada puasa yang wajib, ada pun puasa yang sunnah. Tetapi kita memasuki puasa yang sunnah. Bila dikerjakan mendapatkan pahala, bila ditinggalkan tidak berdosa. Itulah puasa sunnah. Nah, anak-anak ibu, pada anak-anak ibu silakan mengumpulkan hasil diskusinya ke depan. 1 orang saja untuk mengumpulnya ke depan. 1 orang. Yuk. Sudah semua? Sudah semua? Sudah. Untuk berikutnya kita akan memasuki pembelajaran yang berikutnya. Ada yang ingin anak ibu tanyakan sebelum kita tutup? Ada yang ingin ditanyakan? Nah, anak-anak ibu, untuk motivasinya untuk kita supaya kita bertakwa